Yang jelas nikah siri itu sah secara agama. Yang membedakan hanya tercatat di lembaran negara apa tidak. Bedanya dengan nikah resmi itu, kalau syarat, rukun, tata cara semuanya sama. Jadi kalau pertanyaannya tentang nikah sirinya ya sah-sah saja. Sah-sah aja ya? Sah-sah saja, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Walaupun akhirnya mereka akan menikah secara resmi 2 kali ijab kabul itu tidak menjadi masalah. Kalau pengalaman saya menikahkan siri orang biasanya dokumen yang kita bawa itu cukup kita pasrahkan ke KUA. Nah, KUA udah tahu, oh ini yang menikahkan Gus Miftah, ini kemudian didaftarkan menjadi sah secara kantor urusan agama gitu. Jadi kalau persoalan nikah lagi itu ya silakan saja. Tapi kalau saya menghindari, karena saya khawatir dianggap tak jadi itu nikah atau memperbarui nikah. Lalu juga ada ulama yang membolehkan, ya silakan saja itu. Terus kalau nikah secara resmi negara itu akan berulang dari awal atau dilanjutkan saja? Ya, kalau saya itu hanya mendaftarkan dokumen pernikahan siri kepada KUA, sehingga kemudian KUA menerbitkan buku nikah. Nah, gitu. Jadi nggak perlu menikah ulang lagi. Tapi kalau mau menikah lagi juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Terus terkait dengan nikah siri sebenarnya siapa yang dirugikan dalam hal ini? Biasanya kalau terjadi pernikahan siri itu yang dirugikan adalah cewek. Kenapa? Karena nggak ada pertanggungjawaban secara negara. Biasanya begitu terjadi perceraian, yang dirugikan adalah istri dan anak-anaknya. Biasanya seperti itu. Maka ya, toh sekarang semuanya serba mudah dan nikah di KUA itu jauh lebih murah kok. Dan bahkan kan gratis. Kalau memang kamu punya calon pasangan yang siap nikah ya resmi saja. Biasanya tujuannya apa? Biasanya tujuannya adalah untuk menghindari perzinahan. Untuk menghindari perzinahan. Saya pikir nikah resmi pun juga menghindarkan perzinahan. Kenapa nggak resmi sekalian? Kalau ada faktor di balik itu saya no comment. Kalau nasabnya sendiri seperti apa kalau nikah siri? Kalau nikah siri kemudian nasabnya ini kan menjadi repot. Ada yang kemudian kalau secara agama tetap bapaknya yang menghamili kan itu. Tapi kalau kemudian nggak ada dokumen negara, biasanya nasabnya ditujukan kepada ibunya. Seperti anak yang lahir tanpa bapak umpamanya, itu biasanya binnya adalah bapaknya. Terkait dengan yang nikah siri itu sendiri, ini pertaruhannya adalah nama baik dan karir ke depannya kalau mereka tidak mengakui ya. Ini melihatnya apakah mereka akan legowo mengakui hal ini atau gimana ke depannya? Kalau saya pokoknya mendoakan mereka lah, mudah-mudahan yang terbaik bagi mereka. Terbaik bagi mereka. Karena saya pikir sebenarnya yang melakukan seperti ini tidak hanya Lesti dan Bilar, banyak gitu loh. Yang kemudian nikah siri, kemudian nikah resmi. Tapi bedanya mereka public figure itu saja. Yang melakukan pernikahan yang sama seperti mereka, nggak cuma mereka. Itu banyak orang. Kira-kira dari kedepannya akan seperti apa kalau mereka mengakui hal ini? Mengakui nikah siri dan kan mereka juga sudah mengakui. Kira-kira karirnya akan hancur atau akan tetap bersinar? Ya kita doakan tetap eksis lah, mendoakan yang terbaik. Toh yang mereka lakukan halal gitu, bukan haram. Sekarang kawan-kawan begini ya, yang haram saja kemudian banyak kok dan nggak diungkit-ungkit kok. Kenapa ini sih yang halal kemudian dibesar-besarkan kan? Kalau saya cuma mendoakan mereka lah. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Rizky dan Bilar. Gus. Ini kan kontroversial juga kan kabarnya gitu. Mungkin tanggapan dari kita seperti apa sih? Sebagai Ustaz dari kabar pernikahan mereka ya, sampai kehamilan. Yang kontroversi sebenarnya adalah sudah terjadi, saya membaca ya, yang di masyarakat. Yang menjadi kontroversi adalah sudah ada terjadi pernikahan siri. Kenapa kemudian di tayangan TV-nya ada mulai dari lamaran sampai nikah sampai resepsi? Kan itu saja yang menjadi kontroversi. Kok sudah menikah, kenapa kok harus pakai lamaran lagi? Kira-kira begitu. Yang menjadi kontroversi itu. Bagaimana kalau yang kehamilannya sendiri Lesti? Itu jadi kontroversi juga nggak menurut? Ya kalau dia udah nikah, ngapain dikontroversikan gitu? Kehamilannya tidak menjadi sebuah kontroversi? Ya sudah nikah kok itu. Ya kalau udah nikah kemudian hamil ya lumrah saja. Tapi nikah siri ya? Walaupun nikah siri. Kalau kemudian terjadi persoalan bagaimana nasabnya itu persoalan lain kan. Tapi wajar nggak sih ini dibilang pembohongan pabrik karena kan mereka menutup-nutupi gitu. Kalau pembohongan pabrik atau enggak itu wilayah hukum ya. Dan saya tidak ahli di bidang itu. Dugaan terhadap ini kan Gibran sama Lesti Kejora itu dilaporkan oleh Kuat dan dari Jawa Timur. Makanya saya juga perlu paham melaporkannya itu pasal apa? Pasal pembohongan publik kah atau pasal yang lain kan kita belum tahu. Dan itu pasti multi tafsir kan, interpretasi kan beda-beda. Tapi yang jelas kalau nanya ke saya soal pernikahannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau kemudian ada orang yang merasa terbohongi karena sudah nikah dan bahkan sudah hamil kemudian ditayangkan di televisi dengan dramatisir seperti itu, yaitu hak mereka. Gus, tapi kalau yang tadi saya dengar yang bikin masalah itu
2 kali ijab kabul itu gimana Gus? Tadi kan saya sempat dengar ulama dia mengatakan 2 kali ijab kabul itu tidak ada masalah. Tapi kalau saya menghindari, karena saya nggak mau dikatakan tajdidun nikah atau pembaharuan nikah. Kalau dikatakan pembaharuan nikah atau tajdidun nikah, berarti kan ada yang salah dengan pernikahan pertamanya. Nah, maka saya menghindari itu. Yang tentang Atta, Bagus.